Selamat datang di channel Media Belajar Channel. Ini adalah channel kita, channel yang khusus membahas tentang info-info edukasi dan video pembelajaran. Seperti biasa, di hari-hari terakhir ini, admin akan selalu menginformasikan informasi-informasi yang ter-up to date tentang pendaftaran P3K. Nah, ini penting karena banyak sekali sahabat-sahabat Media Belajar Channel yang bertanya di kolom chat atau melalui japrian-japrian tentang peluang-peluang mereka, apakah mereka bisa lolos atau tidak. Nah, kali ini admin akan menjawab secara khusus pertanyaan tentang apakah benar kategori umum atau pelamar umum mempunyai peluang yang lebih kecil daripada pelamar khusus ya. Dalam hal ini diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oleh karena itu, admin akan menjawabnya dengan membandingkan dengan informasi-informasi penting yang disiapkan oleh portal guru-p3k.kemdikbud.go.id. Di sini semua pertanyaan tentang apa saja yang berkaitan dengan P3K akan terjawab di sini ya Bapak Ibu ya. Mulai dari perubahan jadwal sampai pada progres seleksi. Nah, saat ini kalau kita perhatikan progres seleksi kita baru sampai pada tahap pendaftaran, sehingga belum sampai pada tahap-tahap yang lainnya, misalnya masa sangga atau jawab sangga dan lain sebagainya. Kita kembali ke topik, apakah guru P3K dengan kategori umum mempunyai peluang yang lebih kecil? Mari kita cermati aturannya sebagai berikut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nomornya 649 tahun 2023. Ini nomor yang terbaru ya Bapak Ibu sekalian. Lain-lainnya seperti itu, menimbang dan lain sebagainya. Yang kita cari adalah pernyataan atau kriteria ya, yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan di dalam judul video ini. Apakah pelamar umum lebih kecil peluangnya daripada pelamar khusus? Mari kita cek. Memutuskan ke satu sudah jelas kebutuhan khusus dan kebutuhan umum yang akan diterima di tahun ini. Yang mana yang disebut sebagai pelamar dengan kebutuhan khusus itu jelas, yaitu pelamar prioritas, ex tenaga honor kategori 2, dan guru non-ASN di sekolah negeri. Nah, kalau kita membuat istilahnya simbol, maka P1 adalah pelamar prioritas, P2 adalah ex THK2, dan P3 adalah guru non-ASN di sekolah negeri. Ini untuk memudahkan, sehingga biasa kalau teman-teman perhatikan ada di video-video lain mungkin ya, mereka menggunakan dengan istilah P1, P2, P3. Nah, P1, P2 dan P3 itu masuk pada pelamar pada kriteria khusus. Nah, sekarang apa saja sih ya pelamar prioritas itu siapa? Siapa mereka ya? Nah, pelamar prioritas ini adalah teman-teman kita yang sudah lulus tes di tahun 2021 kemarin, namun belum mendapatkan penempatan. Itu P1. Nah, P2 adalah sahabat-sahabat kita yang masuk dalam kategori ex tenaga honorer kategori 2 ya, dan SK-nya ada, juga terdaftar di database. Sedangkan yang P3 atau prioritas ketiga itu adalah guru non ASN di sekolah negeri di mana saja ya. Guru non yang asalkan sudah terdaftar di data pokok pendidikan. Kemudian manakah yang termasuk sebagai kebutuhan dengan pelamar umum? Kalau pelamar umum ada dua ya. Ini P4 ya. Kalau tadi P1, P2, P3 maka ini P4. P4 itu siapa mereka? Itu adalah lulusan pendidikan profesi guru atau PBG, dan juga guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini artinya guru-guru atau teman-teman kita yang berada di sekolah swasta masuk di kategori ini, kategori P4. Jadi P4 atau prioritas keempat itu atau pelamar keempat itu adalah teman-teman yang mempunyai sertifikat pendidik namun belum menjadi guru, dan teman-teman kita yang guru swasta di sekolah swasta ya, guru honorer di sekolah swasta. Nah, sekarang mari kita cek apakah benar bahwa teman-teman kita yang pelamar umum mempunyai prioritas yang lebih kecil. Mari kita cek. Di poin ke sekian ya, ke 11 bukan ya, ke 12. Ini dia. Ya, di poin ke-12 ya teman-teman. Di sini dikatakan dengan jelas ya. Pelamaran lowongan kebutuhan P3 jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan. Ini jelas ya, didahulukan secara berurutan. Ya, P1 pelamar prioritas, P2 ex THK2, P3 guru non ASN di sekolah negeri. Kemudian yang terakhir P4 pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada diktum di atas. Dengan demikian maka teman-teman kesimpulannya jelas bahwa yang menjadi prioritas paling pertama adalah P1, kemudian secara berurutan P2, P3 dan P4.
Nah, demikian yang saya kira teman-teman bisa memahami secara bersama bahwa itu adalah prioritas-prioritas. Sehingga teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri apakah teman-teman berada di prioritas yang mana. Demikian informasi yang bisa admin sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan sukses untuk kita semua.